bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas daripada anggota DPR itu sendiri. Dan kualitas anggota DPR itu sangat tergantung dari sistem pemilu seperti apa yang kita laksanakan. Dan yang kedua, bagaimana partai itu melakukan rekrutmen terhadap calon-calon anggota DPR. Jadi karena itu dalam menjawab apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu kita harus melakukan satu perubahan dalam undang-undang pemilu, implikasinya adalah perubahan juga terhadap undang-undang partai politik, ya. Dan karena itu ini merupakan satu kerja berat bagi pemerintah, ya, karena amanat dari putusan MK itu harus diwujudkan dalam bentuk perubahan undang-undang, dan ini sudah harus selesai ya menjelang pemilu yang akan datang. Dan karena itu tugas pemerintah sekarang fokus menyelesaikan persoalan ini. Seperti apa, Prof, yang dibayangkan oleh, saya lebih baik menggunakan kata para pihak, ya, baik itu pemerintah maupun DPR, karena kan membuat undang-undangnya harus sama-sama kan gitu. Seperti apa kegerangan model kelak kalau memang ternyata revisi ini akan terjadi? Ya, kalau saya tentu mengikuti arahan yang diberikan oleh Presiden, ya. Pak Presiden itu sebelum dilantik menjadi Presiden, tapi waktu itu sudah menang dalam pemilu, itu berulang kali menegaskan kita perlu segera melakukan reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi birokrasi. Dan beliau berulang kali tegas mengatakan bahwa harus membuka kesempatan partisipasi politik, ya, bagi seluruh rakyat, ya, khususnya juga mereka yang berminat terjun ke politik. Ya, jangan sampai DPR itu hanya diisi oleh orang-orang populer dan orang-orang yang mampu secara keuangan. Ya, kalau bahasa Pak Presiden pada itu, jangan mereka yang berduit aja yang bisa menjadi anggota DPR, tapi harus memberikan kesempatan kepada semua orang yang berbakat, berminat, dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan politik itu. Dan saya kira dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, mau tidak mau, kita harus merevisi undang-undang pemilu ini bukan lagi kepada tugas dan peran DPR yang memang sudah begitu kuat seperti yang Anda katakan tadi, tapi lebih kepada upaya peningkatan kualitas dari anggota DPR itu sendiri. Nah, karena itu kritik yang tajam sekarang ini dilakukan, mengapa pemilu kita itu kok jadi sangat transaksional. Ya, makin jauh dari tahun 99 awal reformasi, makin ke belakang ini makin sangat transaksional. Dan itu saya kira terkait juga dengan sistem pemilu kita, rekrutmen pencalonan anggota DPR dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini. Dan karena itu kadar-kadar partai menjadi kelihatan tidak begitu penting, nomor urut jadi tidak penting. Yang penting orang masuk dalam calon dan kemudian terjadi kompetisi. Ya, tarung bebas. Ya, pertarungan bebas, tidak hanya kompetisi antar partai, tapi juga kompetisi dalam satu partai. Itu sendiri yang terjadi. Dan ini pertarungan hebat sekali. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita yang kita tahu bahwa sebagian besar pendidikannya itu masih tingkat SD dan setara SD, dan kemudian dengan tingkat pendapatan yang tidak merata, ya, kemiskinan juga masih cukup tinggi, dan akibatnya ini dimanfaatkan oleh para kandidat, para calon politisi ini dengan menggunakan politik uang masif. Sehingga di kampung-kampung dalam pelaksanaan pemilu, pilkada dan lain-lain, itu pemilu itu identik dengan bagi-bagi uang. Dan ini saya kira tidak sehat bagi pembangunan politik kita. Dan karena itu pemikiran pemerintah adalah bagaimana kita menciptakan sebuah sistem yang lebih adil, ya, lebih transparan. Apakah kita akan proporsional terbuka seperti itu, ataukah akan proporsional tertutup? Nah, pemerintah sendiri itu sampai sekarang belum